Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sepekan pelaksanaan tilang elektronik, namun faktanya masih banyak pelanggaran yang dilakukan warga. Ini terpantau dari 244 kamera etle di 12 wilayah Polda di Indonesia. Di Lantas Polda Metro Jaya mengklaim tilang elektronik menurunkan angka pelanggaran dan meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas hingga 64%. Namun, benarkah demikian? Kita ikuti laporan Hasbiallah bersama dengan juru kamera Harinta Kurniawan serta Sutrisno dalam menakar efektivitas etle. Pemirsa, sudah satu pekan etle atau tilang elektronik berlaku di 12 titik di wilayah Indonesia termasuk wilayah DKI Jakarta. Tujuannya untuk memperkecil pelanggaran lalu lintas yang ada dan merekam dengan jelas bagaimana tindak pidana yang terjadi di jalan. Ada sekitar 244 kamera yang memantau semua pergerakan lalu lintas. Pertanyaannya adalah, apakah etle atau tilang elektronik benar-benar efektif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang ada saat ini? 23 Maret silam, tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tahap pertama secara nasional resmi diberlakukan. Secara serentak 244 kamera ETLE terpasang di 12 wilayah Polda dan berfungsi secara aktif. Dari 244 titik lokasi kamera ETLE, DKI Jakarta menjadi wilayah terbanyak yang mendapatkan kamera, yakni sebanyak 98 titik. Disusul Jawa Timur sebanyak 55 titik, Jawa Barat 21 titik, Sulawesi Selatan 16 titik, Sulawesi Utara 11 titik, Jawa Tengah 10 titik, Sumatera Barat 10 titik, Jambi 8 titik, Lampung dan Riau masing-masing 5 titik, Daerah Istimewa Yogyakarta 4 titik, dan Banten 1 titik. Dirlantas Polda Metro Jaya mengklaim kamera elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menurunkan angka pelanggaran dan meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas hingga 64%. Angka ini didapat dari penurunan pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama 3 bulan terakhir di penghujung 2020 di 5 titik yang terpasang kamera ETLE. Hasil analisa kita terhadap titik-titik yang ada etle-nya, ternyata memang etle ini sangat efektif untuk meningkatkan disiplin. Setiap pelanggaran itu akan di-capture oleh kamera. Nanti begitu satu kali pencet aja itu akan muncul surat konfirmasi, dan surat konfirmasi itu akan dikirim pakai pos ke rumah. Nah, ketika surat itu muncul sampai di rumah, dalam waktu 7 hari dia harus melakukan konfirmasi, iya atau tidak. Gitu. Kalau dia mengatakan, iya Pak, betul tanggal situ saya lewat jalan itu dan saya melanggar, maka kemudian petugas akan mengirimkan kode virtual account. Nah, kode virtual account itu bisa langsung dibayar dengan multi channel payment. Bisa pakai m-banking, bisa ke ATM, bisa langsung dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah dibayarkan, maka selesai sudah prosesnya. Tapi ketika itu tidak dibayarkan, maka nanti STNK-nya akan kita blokir. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak warga yang nekat melakukan pelanggaran dan tidak menaati rambu dengan benar. Meskipun sudah dipantau oleh kamera etle, faktanya masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara melewati garis marka. Dan sekali ini saya berada di zebra cross. Salah satu pengendara di sini adalah pengendara motor. Pak, mundur dikit Pak, dipantau oleh kamera Pak. Nah, dan kemungkinan besar mereka akan mendapatkan surat tilang elektronik. Pak, ini kan ada etle, Bapak sebenarnya takut nggak Pak kalau misalkan tilang elektronik ini Pak? Takut Pak. Takut Pak? Takut. Tapi sejauh ini efektif nggak Pak? Efektif sih. Efektif ya? Iya. Masih ngelakuin kenapa Pak? Ya karena pengen cepat aja Pak. Oh no. Emang udah diberlakukan? Udah dari tanggal 23. Oh maksudnya kalau lewat garis kayak gini? Nah Abang takut nggak Bang kalau kena? Ya takut sih, orang sekarang mah repot sih kalau ngurus tilang. Ibu udah tahu belum tilang elektronik? Belum tahu banget sih. Belum tahu banget. Nah, tapi kalau ibu dipantau langsung sama kamera CCTV, ibu takut nggak Bu? Takut. Takut. Tadi ibu lewat Kan garis ini mau ke sono. mau ke sana ya? Iya. Oke.
Oke. Nah, Ibu, menurut Ibu ini udah efektif belum tilang elektronik? Dan Ibu dukung atau enggak? Dukung sih, bagus. Kenapa tuh? Hah? Kenapa? Ya bagus aja kan, biasanya kan orang-orang takut kalau ada polisi doang gitu. Wah, bawa helm. Kenapa nggak dipakai, Bang? Udah dipakai, Bang. Kenapa nggak dipakai? Lupa Pak, ibu buru-buru. Oke, tapi setuju nih sama ada tilang gini. Setuju nggak setuju sih Pak. Kenapa tuh setuju nggak setuju? Yang nggak setuju apa? Yang setuju apa? Bingung komen sih Pak. Komennya. Nah, tapi udah efektif belum nih, Bang? Kalau misalkan Abang kena terus dikirimin surat, menurut Abang itu udah efektif atau belum? Bingung juga sih Pak jawabnya Pak. Bingung jawabnya ya. Oke deh. Soalnya belum paham bener sih. Oh, belum tahu. Iya belum paham bener, karena belum tahu belum paham bener. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat 5 jenis pelanggaran yang tertangkap kamera. Di antaranya, tidak mengenakan sabuk pengaman. Pengendara bisa dikenakan hukuman pidana 1 bulan atau denda Rp250.000. Kedua, menggunakan gawai telepon seluler saat berkendara. Pelanggar dikenakan pidana selama 3 bulan atau denda Rp750.000. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Pelanggar bisa dikenakan sanksi penjara hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Memakai plat nomor palsu. Pengendara yang nekat melakukannya bisa dikenakan sanksi pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Tidak mengenakan helm bagi pengendara roda 2. Pelanggar bisa dikenakan hukuman 1 bulan penjara atau denda Rp250.000. Nantinya, jika terbukti melanggar, pemilik kendaraan akan mendapatkan surat tilang yang dikirim ke alamat terdata berdasarkan plat nomor kendaraan. Penerapan ETLE yang merupakan program kerja 100 hari Kapolri diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat, serta menekan angka pelanggaran dalam berlalu lintas, termasuk sebagai alat bukti tindak pidana ataupun kecelakaan lalu lintas. Jadi bagaimana? Masih berani melanggar? Dari Jakarta, Hasbiallah, Sutrisno dan Harinta Kurniawan melaporkan.